yang bertugas dipersilahkan. Ayo Punten sebelumnya, maaf ya Bapak, punten sebelumnya kelompok 6 ada yang mau jadi moderator gak? Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya jelas nggak? Jelas, jelas. Oh iya. Tapi nggak bisa aktif video dulu ya, soalnya sinyalnya rada luluk-luluk. Ya, terlalu masuk. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya dari kelompok 6 akan menjadi moderator dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan tentang dialektika atau al-jadal. Presentasi kali ini dibawakan oleh Itu saha nu nyarios teh. Tan. Saya dari kelompok 6 baru menyebutkan namina saha. Ya, maaf. Nama saya Intan Firdaus Abdillah, perwakilan dari kelompok 6. Presentasi kali ini akan dibawakan oleh Teh Aisyah, Ajril Pangersa Pratama, Destia Amalia Utami,
Nur Persada Nusantara, dan Salma Fauzia Fadlullah. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada para pemateri untuk Disingkat jadi menyampaikan. berapa menit? Disingkat jadi berapa menit? Enggak, Bapak, untuk apanya? Nah, itu bahasanya yang bagus. Kalau disingkat itu ya, singkatan. Misalnya dari 100 menit disingkat jadi 50 menit. Kalau ini bahasanya apa yang bagus? Untuk mempercepat berjalannya. Mempercepat. Mempercepat mah kereta api, pesawat itu kumaha. Bahasa Indonesia teh memanfaatkan. Untuk memanfaatkan waktu, saya persilakan kepada pemateri untuk menyampaikan presentasinya. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama kita mengenal dulu apa itu dialektika. Dialektika adalah suatu bentuk silogisme yang mampu memaksa lawan bicara untuk menyerah, terdiri dari premis-premis sejenis masyurat. Premis itu adalah proposisi yang berfungsi sebagai dasar pemikiran untuk penarikan kesimpulan. Di kalangan Suaranya dan terlalu rendah. Agak ya Pak? suaranya terlalu rendah. Oh ya. Dialektika adalah suatu Nah, bentuk gitu. Waktu silogisme teuing nu can makan siang tuh. suatu bentuk silogisme yang mampu memaksa lawan bicara untuk menyerah, terdiri dari premis-premis sejenis masyurat. Premis itu adalah proposisi yang berfungsi sebagai dasar pemikiran untuk penarikan kesimpulan. Nah, masyurat itu adalah premis-premis yang terkenal di kalangan awam. Dan mustalamat yaitu premis-premis yang diterima kebenarannya oleh para ahli dan kelompok elit. Di samping untuk menambah pendapat lawan, jadi dialektika atau al-jadal ini bisa disebut apa ya? Seperti debat atau pendapat argumen seperti itu. Next. Nah, bismillah, selanjutnya ada dialektik dan juga dialektika. Nah, pengertian dialektik dan dialektika di sini dipengaruhi oleh pendapatnya Hegel ya. Nah, dialektik itu apa? Dialektik adalah seni berpikir secara teratur, logis, dan teliti yang diawali dengan tesis, antitesis, dan sintesis. Sedangkan dialektika yaitu hal berbahasa dan bernalar dengan dialog untuk menyelidiki suatu masalah. Nah, dalam dialektik itu kan ada diawali dengan tesis, antitesis, dan sintesis. Nah, tesis itu apa? Tesis itu adalah pernyataan dari suatu problem atau permasalahan. Sedangkan antitesis adalah suatu tanggapan atau pemikiran kritis terhadap tesis yang disuguhkan di awal. Nah, sedangkan sintesis itu adalah kesimpulannya. Sebagai contoh ya, ini contoh yang paling sederhana. Misal tesisnya itu adalah bumi itu bulat dan bumi itu merupakan pusat tata surya. Nah, kemudian antitesisnya adalah pusat tata surya itu matahari, bukan bumi. Sedangkan sintesisnya atau kesimpulannya, bumi itu bulat dan pusat tata surya adalah matahari, bukan bumi. Nah, itu contoh sederhananya. Nanti ada contoh dalam percakapan atau dialog dialektik itu seperti apa. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan contoh dari dialektika atau al-jadal yang tadi telah dijelaskan oleh teman-teman saya. Mungkin di sini saya akan memperjelas terlebih dahulu teman-teman bahwa dasar dari dialektika ini yang saya ketahui dan yang saya baca adalah dari filsafat yang dikemukakan oleh Hegel, ya, filsuf Hegel, yaitu dengan dialektikanya.
Tadi yang telah dijelaskan bahwa pada intinya dialektika ini memunculkan 3 tahapan, yaitu antara tesis, antitesis, dan juga sintesis. Nah, di sini ada contoh yang kami dapatkan, yaitu yang saya bacakan pada suatu majelis ilmu yang diadakan oleh Ma'mun untuk ulama-ulama mazhab dan agama. Pada waktu itu Ali Ridho sebagai wakil bagi kaum muslimin. Terjadilah pembahasan antara Ali Ridho dan seorang ilmuwan Kristen yang mempermasalahkan apakah Isa alaihissalam itu Tuhan atau hamba. Nah, di sini ada perdebatan, ruang debat antara tokoh ilmuwan agama Islam dengan tokoh ilmuwan agama Kristen. Di sini ilmuwan Kristen mengklaim bahwa Isa alaihissalam suprahumanis. Kemudian Ali Ridho ini tokoh ilmuwan agama Islam berkata, sebenarnya Isa al-Masih itu segala sesuatunya baik, kecuali satu hal, yaitu Isa al-Masih tidak seperti nabi-nabi lainnya. Ia sangat tidak menyukai ibadah. Kemudian ilmuwan Kristen menolak dengan pernyataan itu dengan mengatakan, sangat mengherankan engkau mengatakan hal semacam itu. Itu paling abid di antara masyarakat. Ia paling abid di antara masyarakat. Abid itu adalah ahli ibadah gitu ya. Setelah mengambil pengakuan beribadahnya Isa alaihissalam dari ilmuwan Kristen itu, Ali Ridho berkata, kalau begitu Isa beribadah. Setelah mengambil pengakuan beribadahnya Isa alaihissalam dari ilmuwan Kristen itu, Ali Ridho berkata, kalau begitu Isa beribadah kepada siapa? Bukankah ibadah itu merupakan dalil bagi kehambaan? Bukankah beribadah itu merupakan dalil yang menunjukkan bahwa Isa alaihissalam itu bukan Tuhan? Akhirnya ilmuwan Kristen itu tidak bisa lagi membantahnya atas pernyataan-pernyataan yang dikemukakan oleh Ali Ridho. Demikianlah Ali Ridho telah menghukumi lawan bicara dengan menggunakan premis-premis yang dapat diterima olehnya, yang tentunya hal tersebut juga diakui oleh Ali Ridho sendiri. Jadi di sini saya akan menjelaskan dari contoh percakapan ini bahwa ada tahapan-tahapan dialektika di sini yang dikemukakan oleh ilmuwan agama Islam, yaitu dialektika yang pertama yang tahapan tesis. Tahapan tesis di sini adalah Ali Ridho berkata, kalimatnya adalah, sebenarnya Isa al-Masih itu segala sesuatunya baik kecuali satu hal, yaitu Isa al-Masih tidak seperti nabi-nabi lainnya. Ia sangat tidak menyukai ibadah. Nah, ini adalah di garis bawahi, ia sangat tidak menyukai ibadah. Ini adalah tesis pertama yang dikemukakan oleh Ali Ridho. Lalu kemudian ilmuwan Kristen itu menolak, membantah pernyataan tersebut dengan mengatakan, sangat mengherankan engkau mengatakan hal semacam itu. Ia paling ahli ibadah di antara masyarakat, kata ilmuwan Kristen seperti itu. Nah, itu adalah antitesisnya. Ia adalah paling ahli ibadah di antara masyarakat. Kemudian sintesis yang diberikan oleh ilmuwan Islam itu adalah, kalau begitu Isa beribadah kepada siapa? Bukankah ibadah itu merupakan dalil bagi kehambaan? Bukankah beribadah itu merupakan dalil yang menunjukkan bahwa Isa alaihissalam itu bukan Tuhan? Akhirnya ilmuwan Kristen itu pun membenarkan apa yang dikatakan oleh ilmuwan Islam itu. Itu adalah seni berargumen atau berdialektika yang dilakukan oleh Ali Ridho menggunakan filsafat dialektika Hegel, yaitu antara tesis, antitesis, dan sintesis. Sehingga argumen yang diberikan oleh pihak lawan itu terpatahkan dengan dikemukakannya pendapat umum atau kebenaran secara mutlak yang dilakukan sintesis itu, bahwa ya manusia itu adalah abid atau ahli ibadah yang kita sepakati bersama atau kebenaran mutlak. Seperti itu contoh yang saya jelaskan. Next. Bagian Azril dulu nggak, Nur? Iya, Azril mungkin bisa lanjut. Oke, mantap. Bismillah. Nah, untuk manfaatnya nih, dialektika ini, yang pertama dapat membebaskan. Benar, Azril, manfaat bagi aku, Azril bagian contoh. Oh, siap. Bentar. Langsung masuk dulu aja ke itu, ke manfaat. Bentar. Ya udah, di akhir aja ya, Azril nambahinnya atau mau gimana?
Ya. Ya udah. Bismillah, lanjut dulu ya ke manfaat. Jadi sebenarnya tadi udah dijelaskan dari pengertiannya, dari perbedaan dialek dan dialek contohnya, kita dapat mengetahui ya manfaatnya bagaimana. Jadi sebenarnya dialektika atau adajal bukan bukan adajal, al-jadal ya, yang terbalik sama dajal ya. Kalau al-jadal ini persamaannya dialektika. Nah, al-jadal ini tuh kayak ilmu apa ya, ilmu komunikasi untuk berdebat gitu, tapi bukan dalam rangka berdebat ini ya, tapi dalam rangka mencari kebenaran. Nah, jadi al-jadal ini tuh suatu jalan untuk bertukar pikiran atau berpendapat dengan jalan masing-masing gitu ya. Nah, setelah tadi dikemukakan contohnya, ada Ada beberapa tahapan ya, ada tesis, antitesis, dan sintesis. Nah, dapat dikemukakan gitu ya manfaat dialektika itu seperti apa. Yang pertama, dapat membebaskan silogisme yang saling kontradiksi. Apa sih silogisme tuh? Silogisme tuh kayak apa ya? Semacam penyimpulan yang tidak penyimpulan yang nggak langsung, karena si konklusinya itu diambil dari dua permasalahan. Jadi kita itu nanti kalau misalkan mempelajari dialektika dapat membebaskan silogisme ini. Jadi nanti itu kesimpulannya itu kan, kalau logisme itu kesimpulannya tidak langsung, tapi kalau dialektika ini tuh dapat membebaskan silogisme. Jadi nanti itu dapat mendapatkan kesimpulan yang langsung yang saling kontradiksi konstruksinya serta mempertegas di antaranya. Jadi kebenaran atau kesimpulan akhir dari dialektika ini tuh akan benar gitu ya kesimpulannya, enggak seperti silogisme yang kesimpulannya itu tidak langsung. Terus yang kedua, membimbing bagi orang yang tidak mampu menggunakan argumen dengan cara demonstrasi. Jadi kayak seperti tadi contohnya ya yang dijelaskan oleh Anwar, kan itu kayak apa ya, tokoh yang Kristen itu kayak gak percaya kan tentang Nabi Isa itu sebagai nabi, tapi kan mereka percayanya Nabi Isa sebagai Tuhan. Nah, itu kok disampaikan oleh premisnya. Premisnya itu bukan itu tuh sebagai sintesisnya. Jadi sintesis itu kayak kesimpulan akhir yang dapat mendamaikan si tesis dengan antitesis. Jadi ini tuh dialektika itu kayak jalan pembimbing antara penghubung si tesis dengan antitesis. Jadi kesimpulannya disebut sintesis gitu ya. Yang terakhir dapat membujuk bagi para penuntut ilmu dalam hal prinsip. Jadi kan mungkin kita dalam prinsip-prinsip kehidupan sehari-hari banyak yang belum paham. Nah, di dialektika ini tuh kayak ditunjukkan gitu bagaimana alurnya, bagaimana jalannya agar para penuntut ilmu tuh bisa paham. Selain yang ada di slide ya, ada manfaat-manfaat lainnya gitu. Jadi sebenarnya kenapa sih harus belajar dialektika kan? Tapi sebenarnya dialektika tuh nggak hanya ada pada zaman sekarang ya, tapi digunakan dari zaman dulu oleh Aristoteles sama Plato. Kan si Plato ini tuh guru Aristoteles. Nah, mereka itu melakukan ilmu dialektika ketika belajar gitu. Namun secara perkembangannya si dialektika ini tuh dikembangkan oleh Hegel dan berkembang menjadi saat seperti ini. Jadi dialektika itu bagus lah kalau misalkan kita mempelajari dialektika lebih dalam, nanti logika kita akan jalan gitu ya. Nanti kalau misalkan logika kita akan jalan, nanti bisa menemukan hal-hal baru dan nanti itu kita akan paham kesimpulan akhirnya seperti apa lah. Terus apalagi ya, jadi sebenarnya dialektika ini kayak semacam filsafat ya, jadi alat untuk menemukan kebenaran gitu. Terus dialektika ini kan emang belajar dari filsuf dunia kayak Plato, Aristoteles, dan Hegel. Mungkin segitu aja. Terima kasih. Oh iya, tadi Azril bisa mau menambahkan. Bagaimana pemateri? Apakah sudah selesai? Azril belum.
Oh ya, dipersilahkan. Mohon maaf tadi katanya Intan sinyalnya kurang bagus, jadi untuk moderator saya gantikan terlebih dahulu. Ya. Sudah dicukupkan moderator, mungkin bisa lanjut oleh moderator di Sudah dicukupkan. Ya. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Dari presenter atau dari presentator telah menyelesaikan paparannya mengenai dialektika atau jadal dalam Islam. Semoga dapat ibroh yang kita dapatkan daripada presenter yang tadi telah memaparkan daripada materi-materi yang luar biasa. Mungkin dari audiens, apakah ada yang ingin bertanya atau ingin mengajukan suatu problematika yang nanti kita diskusikan atau mungkin nanti bisa kita dialektikakan atau kita jadalkan gitu. Dari audiens, apakah ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Dipersilahkan langsung open mic saja. Satria Deja. Satria? Satria ya? Ya. Ya. Fayatafaddal masyhur. Syukran Habib. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Satria izin bertanya kepada para pemateri. Menurut pemateri, enggak. Ini kesimpulan yang Satria ambil ya. Menimbulkan pertanyaan, apakah kesimpulannya sini kalimatnya. Kesimpulan dialektika itu apakah akan menghasilkan idealisme yang subjektif atau enggak gitu. Mengingat penjelasan yang dijelaskan oleh pemateri tadi bahwa dialektika itu pada dasarnya adalah argumen, dan argumen itu kan berarti muncul orang, kemudian orang yang lain pun bisa jadi berbeda argumennya. Nah, oleh karena itu kan otomatis itu gimana ya? Ya pokoknya apakah itu menimbulkan idealisme yang subjektif apa bagaimana itu dialektika? Kayak gitu. Paham ya? Khalas, Satria? Khalas. La syukran ala wajib, ya habibi. Jazakallahu khairan. Sami-sami, Pak. Untuk audiens yang lain, apakah ada persoalan yang ingin dipertanyakan lagi ke pemateri? Kalau ada, dipersilakan langsung open mic. Intinya boleh? Oh, faddal. Labas. Ya, baik, bismillah izin tanya. Tadi kan barusan dijelaskan ya, contoh dari dialektika. Nah, itu kan contohnya itu bisa dibilang cukup tinggi ya pemahamannya gitu ya terhadap materi yang dari contoh tadi gitu. Nah, coba tolong berikan contoh yang bisa dibilang dalam kehidupan sehari-hari gimana gitu. Contohnya seperti apa? Contoh mudahnya gitu. Satu. Sama kedua, dialektika ini apakah bisa dimasukkan ke dalam penafsiran gitu. Tadi mungkin nyambung ke Satya dikit kali ya. Kalau misalnya ada dua argumen yang berbeda itu gimana tuh? Misalnya dalam contohnya penafsiran Al-Quran gitu. Nah, apakah itu tadi bisa nyambung ke Satria juga ya? Apakah itu bisa menimbulkan objektivitas atau subjektivitas itu? Mungkin nyambung ke sana dikit. Kayak gitu. Cukup. Terima kasih. Baik, dari Gary sudah sedang ditulis ya pertanyaannya. Mungkin masih ada lagi dari kullu jami'ah di hadza soal. Masih ada pertanyaan lagi? Apa dicukupkan dulu? Mungkin cukupkan dulu ya
sambil nanti kita berjalannya waktu, mungkin ada dari audiens yang ingin bertanya. Jika waktu masih memungkinkan, dipersilahkan. Al-Wagad falyatafaddal mashkura. Kepada presenter, silahkan. Ya baik, terima kasih moderator. Mungkin minta waktu sebentar ya untuk berdiskusi dengan teman-teman pemateri. Baik, mungkin cukup untuk kita mengefisiensikan daripada waktu. Izin jawab boleh? Ya, dipersilahkan. Yang bagian Gary dulu ya, contoh kehidupan dialektika di kehidupan sehari-hari. Sebenarnya dialektika tuh simpel ya, ada 3 aspek. Yang pertama, tesis, antitesis, sama sintesis. Si tesis ini tuh argumennya, kalau antitesis yang melawan argumen tersebut, kalau sintesis bukan pelebur tapi pendamai antara tesis dan antitesis. Jadi sintesis ini tuh kesimpulan yang tepat menurut saya sih. Jadi contohnya si tesis itu kayak gimana ya? Misalkan setiap yang memukul anak dia tuh melanggar HAM. Jadi setiap yang memukul anak dia melanggar HAM. Nah, si antitesisnya itu, tapi kalau misalkan memukul tanpa menggunakan emosi, tanpa bekas tuh tanpa ada bekas di tubuhnya gitu ya, nggak ada bekas pukulan dan lain-lain, itu tuh tidak melanggar HAM. Jadi yang pertama ya, ulangin lagi, tesisnya itu setiap yang memukul anak dia tuh melanggar HAM. Jadi antitesisnya tapi memukul anak tanpa emosi dan tanpa bekas luka itu tidak melanggar HAM. Nah, sintesis atau kesimpulannya itu tidak semua jenis memukul yang melanggar HAM. Jadi sintesis itu kesimpulan yang membenarkan sintesis dan sintesis. Jadi kan tadi si tesisnya itu setiap yang memukul itu tuh melanggar HAM. Tapi dilawan sama antitesis. Katanya kalau setiap enggak semua memukul itu melanggar HAM yang tidak menggunakan emosi dan tidak ada bekasnya. Jadi kesimpulan yang tepatnya itu atau sintesisnya itu tidak semua jenis memukul itu melanggar HAM. Gitu sih. Tadi yang kehidupan sehari-hari yang udah dijelasin Teh Aisyah, dengan yang kedua, misalkan diyakini bumi itu bulat dan merupakan pusat tata surya. Nah, antitesisnya misalkan matahari itu kan pusat dari tata surya, bukan bumi, matahari itu, dan menghasilkan sintesis. Akhirnya sintesisnya itu bumi itu kan bulat, terus dan bukan pusat tata surya, tapi bumi itu pusat tata surya adalah bumi gitu. Mungkin ditambah sama pemateri lain, itu Anwar jagonya contoh. Ya mungkin saya mau menambahkan dari rekan saya, materi Destia. Pertanyaan Satria dulu ya. Apakah kesimpulan dialektika itu akan menghasilkan idealisme yang subjektif atau tidak? Yang kita ketahui bahwa objektivitas suatu permasalahan itu berasal dari subjektivitas yang
bergabung, bahwa ya itu yang kita ketahui bersama ya, suatu yang objektif itu adalah beberapa subjektivitas yang digabungkan. Jadi menurut saya gini, kan tadi ada premis-premis, premis tesis, premis antitesis, dan premis sintesis. Yang dilakukan premis tesis itu adalah subjektivitas. Sedangkan premis kedua, premis antitesis itu adalah subjektivitas. Kemudian sintesis ini adalah objektivitas. Kenapa saya bilang objektivitas? Karena setiap orang mengakui kebenaran terhadap objektivitas yang dikemukakan tersebut. Contoh yang tadi telah saya jelaskan, itu adalah kebenaran di sintesis itu adalah kebenaran terhadap bahwa setiap manusia itu adalah ahli ibadah. Itu kebenaran. Kebenaran yang telah diakui kan. Makanya kenapa tadi ahli agama ilmuwan Islam memunculkan premis pertama itu dengan digunakan untuk menyerang ibadah tersebut, diksi ibadah. Bahwa Nabi Isa itu tidak tidak ahli ibadah, tidak seperti nabi-nabi lainnya atau tidak ahli ibadah. Itu premis pertama, itu subjektivitas. Kemudian yang dilakukan oleh tokoh ilmuwan Kristen itu menentangnya kan, bahwa mana mungkin seorang nabi tidak ahli ibadah. Kemudian di sintesisnya itu terakhir kesimpulannya ilmuwan Islam itu kan berkata bahwa lalu bagaimana Nabi Isa itu beribadah? Kalau beribadah itu dikhususkan kepada seorang hamba, lalu Nabi Isa beribadah kepada siapa? Nah, itu kan adalah satu premis yang kebenaran mutlak, satu premis yang objektivitas yang dibenarkan oleh subjektivitas yang dilakukan oleh masyarakat. Seperti itu. Jadi menurut saya idealisme yang dimunculkan oleh dialektika di akhir itu adalah idealisme objektivitas yang dibenarkan oleh seluruh manusia. Maksudnya kebenaran secara mutlak, walaupun memang kebenaran absolut itu memang tidak ada ya. Pastinya kebenaran absolut juga munculnya subjektivitas di dalam kebenaran. Tapi itu adalah kebenaran objektivitas yang dimunculkan di dalam sintesis tersebut adalah kebenaran yang diakui oleh seluruh manusia atau masyarakat tertentu yang sedang berdebat di saat itu. Itu yang pertama, jawaban untuk Satria. Terus yang kedua, berikan contoh dialektika dalam kehidupan sehari-hari yang mudah. Mungkin saya gini, ngasih contoh. Ini kan dialektika itu adalah seni berargumen, seni mengeluarkan premis-premis untuk mematikan argumen dari lawan yang berdebat. Jadi saya ambil contoh, kita sedang berargumen dengan kelompok LGBT. Kita sedang berargumen dengan kelompok LGBT. Yang ingin kita serang apa? Yang ingin kita serang itu kita harus memunculkan premis pertama. Premis pertama yang ingin saya munculkan itu adalah bahwa LGBT itu menurut saya adalah perkawinan yang bisa melanjutkan keturunan. Ini premis pertama, melanjutkan keturunan. Ini premis yang saya ingin memancing agar LGBT itu membantahnya. Nah, saya memunculkan premis tersebut bahwa LGBT itu perkawinan sesama jenis adalah perkawinan yang bisa melanjutkan keturunan. Lalu kemudian orang yang LGBT tersebut kan pastinya membantah. Mana mungkin perkawinan sesama jenis tidak bisa menghasilkan keturunan. Gitu kan? Pasti mereka berbantah. Mereka membantah argumen premis saya yang kemukakan tersebut. Lalu sintesisnya, saya menyerang argumen dia tersebut. Dia kan sudah mengakui bahwa LGBT itu tidak mungkin melahirkan keturunan. Lalu sintesisnya, saya patahkan argumen dari seorang LGBT tersebut. Lalu kenapa engkau melakukan LGBT kalau misalkan
menghentikan peradaban manusia. Nah, itu adalah salah satu contoh sih permainan premis yang dilakukan oleh dialektika. Jadi ketika ingin kita ingin mematikan suatu argumen yang dilakukan oleh pihak lawan, kita mempunyai premis yang ingin kita unggulkan atau yang kita ingin bedah agar mereka tersebut paham apa yang kita ingin kemukakan gitu. Contoh kalau misalkan yang tadi contoh yang pertama yang tokoh ilmuwan agama Islam dan tokoh ilmuwan agama Kristen, kalau misalkan tokoh ilmuwan agama Islam itu tidak menggunakan kebenaran yang dikemukakan oleh, kenapa tertolak? Karena tidak berpikir terlebih jauh terlebih dahulu gitu. Jadi kalau dialektika ini kita diajak berpikir terlebih dahulu, diajak berputar-putar terlebih dahulu, terus lalu dimasukkan ke dalam satu kesimpulan yang mana kita benarkan bersama gitu. Jadi itu adalah contoh dialektika dalam kehidupan sehari-hari. Lalu apakah menimbulkan subjektivitas gitu katanya, penafsiran. Kalau penafsiran menurut saya ya ketika suatu penafsiran itu dilakukan ya itu pasti adalah subjektivitas ya, karena setiap seseorang atau setiap individu melakukan pendapatnya sendiri ya memang itu subjektivitas. Tetapi kalau misalkan ada subjektivitas yang diakui oleh beberapa orang di sekelilingnya atau di seluruh dunia, itu bisa menjadi suatu objektivitas gitu, bahwa objektivitas itu adalah subjektivitas yang bersatu. Seperti itu mungkin jawaban dari saya, lebih singkatnya Mas. Baik, untuk pemateri, apakah ada yang ingin ditambahkan lagi dari pemateri yang lain? Dipersilahkan. Ya, silakan. Bismillah, saya mau menambahkan dari pertanyaan Satria. Ya. Kesimpulan dialektika itu akan menghasilkan idealisme yang subjektif atau enggak? Nah, gini ya. Dalam dialektika itu, sintesis itu bisa jadi hasil dari sintesis. Nah, jadi sintesis itu atau kesimpulan bisa jadi menghasilkan tesis baru ketika ada pendapat-pendapat atau penelitian-penelitian ilmiah yang lebih kuat gitu. Jadi bisa aja berubah si sintesis itu. Nah, kalau misalnya sintesis itu berupa pengetahuan ilmiah yang emang udah terbukti ada penelitiannya, ya berarti itu bisa disebut objektif karena itu bisa disepakati. Tapi ketika yang jadi sintesis itu adalah sebuah pendapat, bisa jadi terjadi subjektivitas karena yang namanya pendapat pasti ada yang berbeda gitu. Meskipun pendapat itu kuat, tapi nggak ada gitu pendapat yang kuat 100% itu setuju. Biasanya kayak gitu kan, nggak ada. Jadi bisa menimbulkan objektivitas, bisa juga menimbulkan subjektivitas gitu. Terima kasih sebelumnya. Ya, Destia barusan saya. Aisyah, Pak. Ya, Aisyah. Iya, Pak. Baik, dari pemateri, apakah masih ada yang ingin ditambahkan? Aku. Ya, kepada Akhinal Mahbub Azril, persilahkan. Siap, pada saudara Fazul, mantap lah. Sini saya akan menjawab ya secara singkat dan jelas lah. Insya Allah jelas lah. Jadi dialektika ini secara sederhana adalah logika gerak atau logika pemahaman umum dari para aktivis dalam gerakan. Ini mana Ajri ini kameranya? Ini Pak, ada Pak. Nah, ini lagi lihat di ini Pak, di internet Pak. Jadi nggak bisa video on cam gitu Pak. Punten ya, izin off cam. Nah, jawabannya jadi dialektika ini secara sederhana adalah logika gerak atau logika pemahaman umum dari para aktivis dalam gerakan. Ya, kita semua tahu bahwa benda tidaklah diam dan benda-benda itu berubah. Akan tetapi ada suatu bentuk logika lain yang bertentangan dengan dialektika yang kita sebut logika formal, yang sekali lagi juga melekat dalam masyarakat kapitalis. Jadi seperti itu, dialektika ini logika gerak, logika pemahaman umum.
Tetapi dengan adanya logika ini ada juga logika yang bertentangan, yaitu logika formal. Biasanya logika formal ini pemahaman yang melekat pada masyarakat yang beridealis kapitalis. Untuk contohnya kehidupan sehari-harinya gini, seperti halnya pengacara dan kliennya, Ger. Kalau contoh dari dialektika mah seperti itu mungkin yang bisa saya dapat bantu menambahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Azril. Bagaimana dari pemateri? Apa masih ada yang ingin ditambahkan untuk jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan? Jika masih ada, dipersilahkan. Apa dicukupkan dari pemateri? Ada yang bertanya di kolom chat? Mungkin yang ini dulu kali. Nanti iya. diiniin ke audiens, barangkali ada yang ingin beropini, nanti baru mungkin ditulis lagi soalnya. Bagaimana dari pemateri? Cukupkan? Dari saya Cukup. Cukup. Baik, dari audiens, apakah ada yang ingin menyampaikan opininya terkait persoalan-persoalan yang telah diajukan tadi oleh saudara-saudara kita, ada dari Satria, ada dari Geri. Kalau ada yang ingin beropini, dipersilahkan. Izin menambahkan. Ya, dipersilahkan. Langsung open mic aja. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Izin menambahkan mungkin ya tentang pertanyaan dari Gary mungkin ya tentang contoh dialektika sehari-hari. Teman-teman sadar nggak sih salah satu dosen kita yang sering menggunakan dialektika itu siapa? Prof. Ndis. Prof. Ndis itu sering menggunakan dialektikanya. Nah, contohnya kayak gini kemarin pas mata kuliah pemikiran Islam kontemporer. Beliau menyatakan puasa Ramadan itu tidak wajib. Puasa Ramadan bagi muslim dan muslimat itu tidak wajib. Itu tesisnya. Ya kan? Nah, tesisnya gimana? Tesisnya berarti menyatakan yang wajib ya. Tesisnya itu bukankah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 83 bahwa puasa Ramadan itu wajib bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan bagi muslim yang sekarang maupun yang terdahulu. Nah, itu antitesisnya gitu ya, yang menyangkal tesis itu. Terus sintesisnya gimana? Bukankah seorang yang sedang kotor, haid, nifas, ataupun sedang dalam keadaan yang lainnya itu tidak dibolehkan untuk berpuasa? Berarti puasa tidak selalu wajib dong. Nah, gitu. Berarti nggak sih? Nah, kayak gitu. Jadi intinya mah puasa itu tidak selalu wajib, tapi ada juga yang tidak wajib alias haram begitu. Baik, dari Saudara Rahman, apa dicukupkan? Cukup. Daripada opini-opininya, dipersilahkan langsung open mic, atau mau raise hand juga boleh, mau raise hand dulu di Zoom, tapi lebih baik langsung open mic aja. Masih ada? Kayaknya. Afwan, Pak. Kalau